Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Hardianti dengan NIM 2205540. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel opini yang telah saya buat yang berjudul Pahlawan Pendidikan yang Mengubah Arah Bangsa. Setiap bangsa yang besar dibentuk oleh sosok-sosok yang tidak hanya berani melawan ketidakadilan, tetapi juga mampu mengubah arah pikir masyarakatnya. Di Indonesia, salah satu tokoh penting yang mengubah wajah bangsa melalui pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Lahir dengan nama Mas Raden Suhardi Suryaningrat pada 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara ini berasal dari keluarga bangsawan, akan tetapi ia memilih melepaskan gelar kebangsawaannya demi bisa lebih dekat dengan rakyat dan berjuang bersama mereka. Keputusan itu menjadi simbol bahwa perjuangannya bukan demi kekuasaan atau kehormatan pribadi, melainkan demi masa depan bangsa yang tercerahkan oleh ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Perjalanan perjuangan Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks penjajahan Belanda. Pada masa itu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit dan anak-anak Eropa. Rakyat jelata hampir tidak punya akses untuk belajar. Ki Hajar melihat bahwa kolonialisme bukan hanya dilakukan melalui kekuatan senjata, tetapi juga dengan menciptakan ketimpangan dalam akses ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk perlawanannya yang terkenal adalah ketika ia menulis artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan ini menyindir keras ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, terutama soal pelarangan pelayanan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Karena tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Tapi pengasingan itu tuh menjadi suatu anugerah gitu, karena di sana dia mempelajari lebih dalam sistem pendidikan dan mulai merumuskan pemikirannya tentang pendidikan yang merdeka, kontekstual, dan berakar pada budaya bangsa. Kembalinya ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Lembaga pendidikan ini adalah titik balik penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengembangkan filosofi pendidikan yang hingga kini menjadi napas pendidikan nasional, yaitu Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Filosofi ini menggambarkan pendidikan sebagai proses yang bersifat mendampingi, bukan memaksakan. Guru bukan sekedar pengajar, tetapi pendidik yang mengarahkan dan memberi ruang tumbuh bagi setiap anak. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan semata-mata hanya sebagai proses transfer ilmu, melainkan proses permanusiaan. Ia menyebut bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia dan lahir dan batin. Pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga memiliki kebebasan berpikir, kekuatan moral, dan tanggung jawab sosial. Inilah yang membedakan pendidikan versi Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan kolonial yang cenderung menindas dan menyeragamkan. Untuk itu, memperingati Ki Hajar Dewantara tidak cukup hanya dengan memasang fotonya di dinding kelas atau menyebut namanya saat Hari Pendidikan Nasional. Penghormatan sejati adalah dengan melanjutkan perjuangannya, yaitu membangun sistem pendidikan yang berpihak pada anak, membebaskan guru dari beban birokrasi agar tidak benar-benar mendidik, dan menjadikan sekolah sebagai taman bagi pertumbuhan, bukan ladang tekanan. Ki Hajar Dewantara telah membuktikan bahwa perjuangan tanpa kekerasan melalui pena dan ruang kelas mampu menggerakkan bangsa. Ia mengubah arah Indonesia dari bangsa yang dijajah menuju bangsa yang merdeka dalam berpikir. Kini tugas kita adalah memastikan api perjuangannya yang terus menyala, tidak hanya dalam retorika tetapi dalam kebijakan, tindakan, dan ketulusan mendidik generasi penerus selanjutnya.